Anda kembali di Nusantara Petang dan kita masih berdialog di Dialog Nusantara Petang bersama dengan Mas Dimas, Satgas IKAPI untuk penanggulangan dan pencegahan COVID-19 di pasar tradisional. Iya Mas Dimas, tadi ini kan memang sudah hari kedua ya dilaksanakannya aturan ganjil genap untuk pasar tradisional. Sejauh ini Satgas dari IKAPI sudah memantau di pasar mana saja? Halo, ya Mbak, kami sudah melakukan hampir di seluruh pasar yang ada karena kami terhimpun dari beberapa pedagang pasar yang ada di masing-masing pasar yang ada di Indonesia. Bahkan data kami yang kami peroleh itu atas informasi dari rekan-rekan kita yang berada di pasar tersebut. Kemudian kami cross check atau kami cocokkan dengan dinas kesehatan seperti itu, Pak. Baru kami inventarisir dalam bentuk suatu data, baru kami publish seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya bahwa jangan sampai pasar menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Oleh karena itu perlu diantisipasi dan diselamatkan pasar tradisional seperti itu, Mbak. Nah ini sejauh ini sudah hari kedua ini aturan ganjil genap di pasar sendiri berjalan seperti apa, Mas? Peraturan ganjil genap sudah diberlakukan kalau di DKI ya, dan kami juga tadi sudah komunikasikan kepada Pak Wagub gitu, Pak Ariza Patria gitu, dan kami dari pedagang sebetulnya agak keberatan dengan pemberlakuan ganjil genap ini. Kenapa? Karena ini menurunkan omset kami gitu loh. Nah kemudian di luar itu seandainya ganjil genap diberlakukan, otomatis pedagang yang berjualan itu lebih sedikit. Nah, sedangkan pembeli itu kan sama saja. Jadi dikhawatirkan akan ada penumpukan pembeli di satu toko atau satu los pasar begitu, seperti itu, Mbak. Oke, kalau gitu solusi apa yang ditawarkan? Penyebarannya cukup tinggi. Nah, kami sudah sampaikan itu kepada Pemda DKI, kemudian Pemda DKI juga ada pertimbangan semacam itu. Tapi memang ini sepertinya hanya sebagai pengingat saja atau sebagai edukasi kepada masyarakat bahwa ketika PSBB mulai dilonggarkan, kemudian pedagang diperbolehkan berjualan, bukan berarti virus corona sudah hilang. Virus corona atau virus COVID-19 selalu masih mengancam dan sewaktu-waktu bisa terpapar di mana saja. Gitu. Jadi saat ini belum ada cara lain yang akan diberlakukan ya, baru memang menerapkan aturan ganjil genap walaupun ada keberatan dari IKAPI sendiri begitu ya Mas? Iya, tadi kami dorong juga salah satu solusinya adalah harus terus intensif melakukan penyadaran kepada para pedagang untuk melakukan protokol kesehatan. Kemudian pengawasan di pasar terhadap pengunjung dan juga penjual untuk menggunakan masker, kemudian mengatur pedagang-pedagang pasar supaya antara jarak dan pembeli ini diatur sedemikian rupa, kemudian diberi batas tirai plastik, kemudian menggunakan facelift gitu, seperti itu, Mbak. Kami usulkan seperti itu dan ini menurut Anda ya? Dan PD Pasar Jaya sepertinya juga sudah mengarah ke sana dan sudah menyiapkan beberapa bantuan masker dan facelift untuk para pedagang pasar seperti itu. Bantuan sendiri untuk para pedagang apa saat ini, Mas? Penyediaan masker, kemudian penyediaan tempat cuci tangan di sudut-sudut pasar, kemudian bantuan facelift yang mungkin sesegera mungkin itu akan terdistribusi gitu, Mbak. Apakah menurut Anda perlu ditiadakan untuk penarikan retribusi? Kalau persoalan itu kami tidak menyoroti hal ke sana, kami lebih kepada protokol kesehatannya saja gitu, Mbak. Gitu. Iya, karena otomatis kan kalau memang mereka mengejar target begitu ya, tetap akan datang kan ke pasar. Dan selain itu juga memang kalau kita lihat selama ini jika ada berita mengenai adanya pemeriksaan seperti itu atau untuk mengadakan rapid test atau tes cepat, ini pedagangnya malah lari begitu. Ini salahnya di mana? Apakah karena sosialisasinya kurang baik atau apakah mereka takut jika ketahuan positif malah dilarang untuk berdagang, seperti apa ini?
Ya memang seperti itu Mbak, sepertinya ada kekhawatiran, ada ketakutan para pedagang ketika di rapid test kemudian ternyata positif, kemudian dia harus dikarantina, kemudian tidak bisa melakukan aktivitas berjualan lagi. Oleh karena itu perlu ada sosialisasi yang intensif, sosialisasi yang persuasif pada Oke. pedagang-pedagang sehingga perlu disadarkan betul hati para pedagang itu bahwa ini bukan persoalan dampak jangka pendek, tapi juga dampak jangka panjang. Kalau misalkan pasar sudah terstigma dengan penyebaran virus COVID gitu, otomatis pembeli tidak akan lagi berkunjung ke pasar dan ini mematikan mata pencaharian para pedagang gitu Mbak, seperti itu. Oke, baik. Jadi ini sosialisasinya yang harus lebih Iya, baik lagi begitu ya Mas Dimas. iya, Baik. betul. Baik Mas Dimas Hermadiansyah, terima kasih telah bergabung bersama kami di Nusantara Petang.